Bu, supaya cepat masuk surganya gitu loh. Mati dulu. Oh, mati dulu. Cara Bu RT biar cepat masuk surga ya harus mati dulu. Kata Bu RT, mendingan mati dulu Ustaz mati belakang gitu ya maksudnya. Ustaz duluan. Oh, Ustaz duluan doain, jangan mah belakangan doain sama jadinya. Ibu-ibu dalam Allah sedang Allah. Alhamdulillah ini udah kebukaan langsung lanjut, masih eksis, masih support, masih penuh. Alhamdulillah ketambahan ada merah-merah, ada putih-putih nih. Hajatnya mudah-mudahan dikabul ya. Ini hajatnya Ibu Masam ya. Iya, Mama Sam. Mama Sam kita, Ibu Mani. Ibu Mani mudah-mudahan apa ini tujuan apa? Kemarin nggak bisa jalan. Oh, syukuran. Kemarin maksudnya agak susah jalan, sakit, sekarang udah diberi kesembuhan. Amin. Dan ini yang syukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang gampang. Ini yang gampang jalannya masuk surga, hisabnya di cancel. Bu, mau masuk surga, di kitab tafsir Yasin mengatakan, Syekh Humami juga mengatakan begini, orang mau masuk surga aja dihisab, tahu hisab bu? Bu, dihisab tahu? Ditimbang-timbang, ditimbang-timbang tahu, mana berat apa enggak, Pak? Terus dihitung-hitung, nah ini Bu Haji amalnya banyak enggak? Terus Bu Rona amalnya banyak enggak? Oh banyak amalnya, ternyata di sini ngajarin suratan Al-Quran, alhamdulillah itu jadi penerang. Ya jangan takut salah, namanya belajar kan masih ada yang bisa membenarkan. Kalau udah tahu salah nggak dibenarkan, itu yang dosa. Yang tahu nggak membenarkan bukan guru yang salah. Ustazah Ronanya bener, walaupun seandainya bacanya masih kurang, bukan salah kurang. Itu yang tahu kekurangannya nggak benerin, itu yang mulai dosa. Lo gimana nih dengerin? Wah harus telinganya ditutup kali ini ya. Nah. Ibu-ibu dalam Allah sudah ngelak, jadi gampangnya masuk surga salah satunya. Ini nih, ini ada kaitannya dengan sesama hak manusia, ya sesama manusia. Di dalam kitab tafsir mengatakan Syekh Humami ada 3 hal yang tadinya dihisab menurut beliau menghisap akan masuk surga lamanya sampai 10.000 tahun. Bu 10.000. Bu, umurnya berapa Bu? Kira-kira diprediksi umur kita berapa? 100 lah ya. 100 tapi sehat walafiat berkah. Bener gak? Bener Bu. 100 masih sehat, kuat lagi, masih seger, masih cantik. Sekarang gampang ya di biar waktunya panjangan, jadi ngomongnya lombaan. Dan lombaan ini lagi satu belum selesai. Nah ini dihisab 10.000 tahun, itu di akhirat bukan di dunia. Lah kalau 10.000 di akhirat, berapa juta ribu di dunia tuh? Bandingannya luar biasa, 600 tahun. Nah ini dihisab sampai lamanya 10.000 tahun. Kata Syekh Humam mengatakan ada jalan alternatif, terobosan supaya saya ditimbang-timbang, banyak timbang, jengat, dihitung-hitung ini, gue teh banyak korupsinya, enggak gitu, banyak dosanya enggak, banyak pahalanya. Oh ternyata jamaah mushola al-mu'min banyak pahalanya. Oh berarti timbangnya berat. Terus di dunia ditimbang sama jamaah mushola al-mu'min. Ternyata isinya dunia ditimbang sama jamaahnya mushola al-mu'min masih berat jamaahnya mushola al-mu'min. Kenapa? Rajin ngaji, bener gak? Rajin ngaji bener. Walaupun di sini cuma ngobrol, atau mungkin bisnis, atau mungkin tidur, ngantuk, ditimbang, tapi masih beratnya jamaah. Karena apa? Rajin ngaji.
Isinya ngaji itu kalau menurut hadis itu berat banget. Di situ ada kalimat-kalimat Allah Al-Qur'an. Apalagi sama Ustaz Darona dia bacakan suratan. Besok lama-lama apa? Dari Al-Hakumut sampai Qul apal. Dari Al-Hakumut sampai Sabihis apal. Dari Sabihis sampai Juz Amma apal 1 juz. Alhamdulillah. Nah itu kalau seandainya ditimbang, di situ ada lafal kalimat Allah, barang siapa dalam kitab lain meriwayatkan, barang siapa di dalam sholat di dalam sholat itu baca Al-Quran, maka 1 huruf akan diberi pahala, dicatat dengan baik 100 kebaikan tubuh. Kalau sholat bacaannya yang pendek atau panjang? Jujur aja, pendek. Kalau surat Qul ada 5 ayat, berapa huruf? Coba dihitung, berapa huruf? Lah kalau Sabihis berapa ayat, ada berapa huruf? Mau milih Qul apa Sabihis? Kan takut keburu gorengannya gosong. Lah kalau kita dihitung-hitung 1 huruf itu akan dicatat kebaikan 100 kebaikan. Coba 1 juz gimana? Luar biasa. Maka itu berat timbangannya. Ngajinya rajin. Apalagi yang dibaca ada 6 suratan tadi ya. Ada 6 suratan saya dengar walaupun di jalan nih. Udah kerja, saya dengerin. Turun salah. Turun di Al-Hakumut. Ya, turun ganti, gak apa-apa. Itu udah berapa huruf, Bu? Timbangnya berat. Lah kalau baca Quran di luar sholat wudu, Bu. Ibu wudu nih, suci ya, suci dari atas gede atau kecil. Baca Quran 1 huruf akan ditulis kebaikan nih. Makanya sambil goreng, Allahu ahad, Allahu samad gitu. Baca Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, srek gitu. Supaya tapi suci. Makanya orang hafid Quran itu suci. Suci apa? Tidak pernah batal. Barang siapa yang tidak pernah batal saat itu lagi suci. Apalagi lagi puasa yang rajin Senin Kemis nih. Ibu-ibu biasanya itu pas meninggal dicatat mati syahid. Mati syahid gak ada apa-apain, apalagi dihisap 10.000 tahun gak dihisap. Bablas saja ini, wajib bablas sambil goreng baca terus suci. Batal ya, batal hadas, wudu lagi. Biasanya ya orang hafid Quran. Ya kalau orang soleh ya seperti itu. Para masyayikh waliyun seperti itu gak pernah batal. Makanya saya kalau kerja gak pernah batal, Bu. Tahu-taunya sholat baik. Ya Pak Ustaz gak butuh, gak pernah batal. Pokoknya ketemu air butuh terus jalan seharian gak pernah batal. Saya nggak bohong. Itu saat ini, apalagi waktu pesantren nggak pernah. Saya bukan pamer. Waktu di pesantren puasa nggak pernah berhenti 3 tahun, Bu. Kuat puasa 3 tahun sampai mau ninggal, udah sakit parah. Tetap daripada diulang itu Alfia di Tegalrejo. Saya nggak bohong. Programnya 3 tahun Alfia 1004 bed apal dan isinya terus disertai dengan puasa 3 tahun. Kalau seandainya sakit batal itu ulang lagi dari awal. Itu ijazah. Susu pribadi itu benar. Makanya tirakat pinter gak penting lah. Pinter tidak bisa dicari, jaga ilmu tambah ibunya, tapi manfaatnya yang luar biasa. Itu yang diharapkan. Terjun ke masyarakat, pondokan, nggak apa-apa, itu gak manfaatnya kurang. Apalagi bermasyarakat, ngeliatnya juga enggak, keluar dari rumah ngaji juga enggak, apalagi bermasyarakat, itu pondokan. Nah itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Karena apa? Tirakatnya kurang, luar biasa, hadirin. Jadi itu programnya 3 tahun Alfiyah kitabnya Ihya Ulumuddin, terakhir tafsir Sawi. Itu yang mengatakan Al-Quran ada berapa huruf, ada berapa kalimat, itu ada berapa ayat, itu di kitab Sawi, tafsir yang paling terbesar. Oh,
ternyata Burona ngajarin gini, kalau diterang di pondok masih banyak kurang anak. Tapi alhamdulillah daripada tidak yang mendingan tidak, daripada tidak ada salah satu nggak apa-apa, daripada pintar nggak mau bergaul banyak. Orang pintar nggak mau bergaul banyak di rumah baik buru-buru ngaji kasarannya lah kan, keluar dari kondangan doang. Nah malah jadi awet listipnya, jadi keluarnya kalau mau dandan, kalau mau kondangan, kalau di rumah ya nggak pernah dandan. Tapi kalau jamaah musola umum dandan terus, mau ngaji dandan, mau kondangan dandan, jadi baru terus cantik terus. Alhamdulillah cantik surganya, amin. Nah di sini luar biasa, akan dicatat kebaikan yang wudhu baca di luar sholat Al-Quran itu mendapat 25 kebaikan. Bu, ini yang wudhu di luar sholat. Lah sekarang nggak wudhu gimana nih? Saya ngapalin zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan pun batal sambil goreng baca sholawat, baca Al-Quran. Apalagi jam 12 tengah malam baca Al-Quran. Nggak wudhu boleh, yang penting jangan megang Al-Quran. La yamassuhu illa mutahharun, kata Allah. Tidak boleh megang kecuali orang yang suci. Lagi Allah jangan baca boleh. Terus apa? Nggak butuh lah, nggak boleh megang. Tapi baca boleh. Bacanya jangan niat baca Al-Quran, niat zikir bebas. Baca apa coba? Niat zikir baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berapa huruf, Bu? Berapa huruf? Alif lam mim 3 huruf. Bismillahnya 17 huruf. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus disambung Al-Baqarah terakhir ayat 68 83. Amanah Rasul, sambung ayat kursi, sambung lagi suratan, sambung lagi tahlil. Banyak, Bu. Itu nggak wudhu, Bu, mendapat kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan tuh. Itu nggak wudhu, nggak gampang banget kan? Padahal umat Kanjeng Nabi itu gampang banget, cuma baca gitu doang udah dicatat kebaikan. Maka dari itu ditimbang nih, jamaah musola masih berat. Kalau berat berarti tidak jadi dihisab 10.000 tahun dengan syarat, dengan syarat 10 menit. Kata Syekh Humaim mengatakan begini, tutiban haromaka. Yang pertama, untuk meringankan hisab yang 10.000 dikurangi, di cancel, memaafkan ya kepada orang yang pelit. Datangi orang pelit. Tahu pelit, Bu? Tahu pelit enggak? Alhamdulillah sini enggak ada yang pelit, alhamdulillah enggak ada yang pelit. Makanya nih, pelit didatangi minta maaf kepada orang pelit banget. Boro-boro sing ngasih mau nginjak depannya, jangan jadi memutang itu udah pelit, Bu. Ada lagi yang pelit lagi, parah lagi nih. Ibu punya sanisop kambing 40. Kalau kambing 40 sanisop, hukumnya zakat 1 kambing. Dalam jaka 1 tahun. Tapi orangnya pelit, ya korun, tahu korun? Kayak luar biasa korun, pelit. Wah, ini 1 tahun kurang sehari, Bu. Pelit nih, contohnya 1 tahun senisub kambing 40 ekor, zakatnya 1 kurang sehari setahunnya. Saya jual 1 biar nggak genep 40. Niatnya biar nggak keluar aja, pelit itu namanya, kurang. Ya bener kan ya, Bu? Dijual biar nggak terdapat atau kewajiban zakat kita senisub 1 tahun, pelit. Itu orang lu udah niat pelit itu lah, mau cuman 40 1 ekor buat zakat kurang sehari, bahkan tidak kurang sehari, kurang 1 jam 1 tahunnya nih dijual.
Nah kalau saat di 1 tahun nggak ada 40 kan nggak kewajiban saat ini nggak zakat kan dijual, pelit banget itu. Nah seperti itu. Ini orang yang seperti itu mendatangi orang yang pelit, dimintai maaf, disilaturahmi, itu menjadi untuk mengurangi hisab yang 10.000 satu. Ini orang pelit ya, orang pelit. Seandainya ini kan lagi nyeritain hadis, ya? Iya pelit, pelit banget. Apalagi ngasih diminta aja, langsung buang muka. Itu ya. Gini aja ayamnya hilang, aduh, wah dia dicuri orang, itu orang pelit. Ayamnya hilang, oh nyari kemana-mana, dicuri orang ini, dicuri orang padahal dimakan ular. Ibu dapat jalan sebentar. Yang pertama untuk prioritas supaya mengurangi hisab 10.000 tahun. Bisa cepat masuk surga salah satu orang mendatangi orang pelit. Yang kedua, watafu man dzolamaka. Yang kedua ini memberi maaf kepada orang yang zalim. Tahu zalim, Bu? Zalim suka jahatin, apa-apa diomong. Tingkah laku apa aja diomong. Jalannya miring-miring aja diomong. Itu loh zalim, ngomong baik. Jadi mencari kesalahan orang lain zalim. Jahat banget nih, dipitnah mulu tuh zalim. Zalim. Jadi jahatin mulu. Boro-boro baikin, jahatin. Mendatangi minta maaf kepada orang yang jahat. Bu, coba saya tanya nih bener gak nih? Kalau ibu ada orang jahatin terus, fitnah terus. Apalagi nanti kadang-kadang nyantet, masya Allah, sama-sama usaha, itu jangan-jangan berdukun. Wah punya saya sepi, wah ngomong, jangan-jangan aku diguna-guna dia gitu. Itu orang zalim, jahatin dulu, datangin orang zalim, meminta maaf. Itu menjadi jalannya, proses hisabnya menjadi dikurangi. Bu, anggap Bu. Coba Bu, bayangin, ibu dijahatin sama orang lain, mau ibu marahin ke sana minta maaf? Coba kira-kira 1001 deh, 1001. Ini akhlaknya Kanjeng Nabi. Diludahi sama orang kafir, diludahi terus, sakit ditengok, ibu gitu nggak? Biarin aja biar mati kan gitu ya, disumpahin, disumpahin, wah biar aja dia mati. Gara-gara sih jahatin gua, mati loh kayak gitu. Dan Kanjeng Nabi enggak, setiap boleh diludahin, ya diludahin, dimopokin tai kambing, tai apa yang, tapi gilirannya sakit ditanya, mana yang dulu biasanya menjadi saya? Oh sakit, ditengok, coba. Itu amalnya Kanjeng Nabi. Kira-kira jamaah usaha ini seperti itu enggak Bu? Kira-kira Bu, kira-kira seperti itu enggak? Jarang lah, yakin aku jarang. Tipe-tipe kayak saya jarang. Dijahatin ya jahatin, apa? Emang enak, boleh jahatin paling dah. Berantem gitu kan. Biasanya gitu, tapi kan buat tinggal alhamdulillah. Dijahatin malah doa ya Allah, biar dia sadar kesini lagi, alhamdulillah. Ya gitu orang baik ya. Lek ya. Bu, ini salah satunya orang zalim, orang jahat, paranin diminta maafin. Itu menjadi jalannya hisab, gampangnya hisab mengurangi 10 tahun. Yang kedua, yang ketiga, watasilu min otomaka. Bu, yang ketiga adalah bersilaturahmi kepada orang yang dimusuhi. Bu, coba. Bu, ibu dimusuhi, kira-kira diparahin enggak? Ayo, ini Kanjeng Nabi nih, alatnya Kanjeng Nabi ini. Ibu kalau saya dimusuhi kira-kira gimana? Tak lawan musuh apa diparahin? Silaturahmi, di dunia. Ya, ini adalah salah satunya prioritas untuk amal kita. Bu,
amal kita supaya kita cepat masuk surga. Salah satunya yang pertama adalah datang kepada orang yang pelit. Yang kedua adalah memberi maaf kepada orang yang jahat, datengin. Coba kayak gitu coba deh Bu. Mesti dia kamu jahat, males, bener. Ya soalnya tantang aja parahin berantem. Yang ketiga adalah silaturahmi datangi kepada orang yang memusuhi. Coba. 3 prioritas ini supaya kita dimudahkan jalannya hisab, dikurangi hisabnya, ditimbang amal baiknya, supaya berat cepat lompat melewati siratal mustaqim dengan seperti kilat yang menyambar langsung sampai. Ini ciri khas akhlaknya Kanjeng Nabi ya, yang ditiru. Yang mudah-mudahan sedikit-sedikit ya nggak datangi ya maafkan dari belakang saja. Iya Bu, Ibu-ibu dalam hati Allah Ta'ala, begitu saja. Ini amaliyah untuk kita. Jadi untuk membimbing belajar ya, belajar hati kita diisi dengan kebaikan, saling memaafkan ya, saling baik, saling support, saling mendoakan kepada kebaikan. Mudah-mudahan apa yang diamalkan di dunia ini menjadi amal baik, timbangannya lebih berat daripada isinya dunia. Dan mudah-mudahan terakhir bisa cepat masuk surga, tidak dihitung, tidak dihisab sampai 10.000 tahun. Cuman sebentar saja, mini-mininya setengah bulan. Ya syukur-syukur begitu hisab langsung lompat masuk surga. Amin Allahumma. Kita doakan mudah-mudahan ya jamaah selalu, ibu-ibu selalu gemar baca Al-Quran, suratan, selalu semangat datang ke tempat pengajian, selalu banyak sedekah, banyak sholawat, banyak ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat ya, mudah-mudahan sehat panjang umur dan mudah berkah umurnya, amin. Dan mudah-mudahan dilancarkan usahanya bagi yang senantiasa semangat mengaji, amin. Kalau yang belum mengaji ya belakangan kan dan jadi gak ngaji kalau itu. Ya doa semua mudah-mudahan berkah, selamat. Ini ada selamatan, mudah-mudahan yang selamat menjadi selamat umurnya, amin. Selamat rezekinya, selamat rumah tangganya, selamat keluarganya, selamat anak istrinya, selamat suaminya, selamat harta bendanya, selamat jiwa raganya, selamat segala-galanya. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, amin. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan berkah oleh Allah Ta'ala panjang umur, amin Allahumma. Yang selalu sehat walafiat bisa mengerjakan amaliyat pengajian di minggu pagi, amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita termasuk adalah puncaknya ibadah dan otaknya ibadah dan tombaknya ibadah senantiasa pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu. Apa yang kita niatkan, hajatkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ilahi ya Allah, anta maksudnya yang aku maksud ya Allah. Wa itu kamu yang aku cari dulu ya Allah. Ini berikan kita sekalian ya Allah, mahabbataka wa bi kursi wa bi qurbi dan kesyayanganmu dan kedekatanmu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah yang Maha kasih sayang. Allahumma inna a'udzubika bi kalimatillahi tamati min awqil absur wa min da'il akbari bin nafsi wa dami wa lam wujudi wal mulki wal hidup subhanaka taqadu amru ayatul hukum wa ibad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bagi yang punya sedekah saat ini dan bersedekah yang niat baik, terima dikabul cita-citanya apa menurut individu masing-masing, apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Ta'ala. Semua kita doakan semoga selamat paling berkah rezekinya. Summa ila rabbil jasad min badanihim jamaah, ibu-ibu selalu antu salibah, antu afido, antu kuwata, antu syafa'ah, antu barokah, antu karomah, antu sa'adah, antu salatah.
atau syifa di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka bihaqqi ma qarduhu min hadhil kalimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikti awaijana ya Allah fi dini wa dunya wal akhirah wasakhir lana wa bublana wa lahilana quluba ibadi ajmain bihaqqi bismillahirrahmanirrahim bi rahmatika ya rahman. As'aluka al-ijabah wal barakah wal mauna wa syahada fi dini wa dunya wal akhirah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lep. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Sunnah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Kasih ya, makasih banyak Bu. Aduh jauh-jauh makasih. Ini berkah panjang umur saya. Ya, maaf Bu. Ya. Maaf Bunda. Bu RT maafin Bu RT nih.